Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, kembali bertemu dalam channel YouTube Pak Ngah Riau. Saat ini kita ingin berbicara tentang 5 teman atau 5 jenis orang yang tak patut dijadikan sahabat. Sebelum berlanjut, mari kita simak bersama penggalan Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Bapak almarhum Tenas Effendi. Dalam kitab beliau Tunjuk Ajar Melayu halaman 618, beliau menuliskan seperti ini: kalau sudah mengaku saudara, tulang urat jangan berkira, makan minum sama menyelera, rugi ditampung, laba diterima. Kalau sudah beraku saudara, banyak laku yang dipelihara, sakit jenguk menjenguk, senang tengok menengok, jauh tinjau meninjau, dekat jelau menjelau. Sesaat ingat mengingat, lupa jaga menjaga, terlanjur sama berundur, terdorong sama menanggung, sesak sama berlepas, kemak sama bernapas, kurang sama ditimbang, lebih sama disuka. Para sahabat yang Pak Ngah Riau muliakan, orang-orang pandai mengingatkan kita, ada 5 sifat buruk teman yang harus kita hindari, yang tak patut dijadikan sahabat. Yang pertama, jenis orang atau sifat teman yang suka makan teman. Nah, orang yang suka memakan teman ini dalam pepatah Melayu disebutkan mengail dalam belanga, menggunting dalam lipatan. Apa maknanya? Orang ini ketika kita bersama-sama suka mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Nah, kita bersama-sama, tetapi dalam kebersamaan itu dia mencoba menelikung, menggunting dalam lipatan, tetapi yang dia lakukan itu untuk mencari keuntungan pribadinya. Nah, orang macam ini tak patut dijadikan sahabat. Atau dalam pepatah Melayu yang lain disebut juga menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Kita bersama-sama, tetapi ketika susah kita bersama, pas mendapatkan keuntungan, dia pun mencoba mencari sendiri-sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat orang yang tak patut dijadikan sahabat adalah orang yang tidak bisa memegang kata-katanya sendiri, tak bisa pegang cakap sendiri, tak bisa pegang janji. Nah, orang macam ini hendaknya kita jauhi untuk dijadikan sahabat, cukup jadikan teman biasa saja. Kenapa? Karena orang ini ketika kita sudah sepakat, dia pun sudah berjanji dengan kita dalam suatu perundingan, dalam suatu perjanjian, tetapi di tengah perjalanan ketika nanti dia mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan, dia akan batalkan janjinya itu sendiri, dia lupakan janjinya. Pas kita nanti bertemu dengan kita ajukan protes dengan dia atau kita komplain, dia akan mengungkapkan bermacam-macam helah lah. Dia cakap lupa lah, dia cakap tak terpikir lah, dia cakap begitulah kelemahan dia lah. Dia cakap saya lupa pak, saya tak terpikir sampai di situ, situlah kelemahan ingatan saya, macam-macam lah. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, orang macam ini tak patut dijadikan sahabat, karena janji tak bisa dipegang. Nah, kata pepatah Melayu, orang ini tadi apa? Murah di mulut, mahal di timbangan. Cakap manis, mulut itu bagaikan manis tebu, itu manis, cakap manis, janji banyak, tapi tidak bisa menepati janjinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis orang yang mengajak keburukan. Nah, pepatah Melayu mengingatkan kita jangan bersandar di lembang hangat. Nah, kalau bersandar di lembang hangat pasti terbakar. Jadi jangan kita berlindung kepada orang yang lalim, jangan berlindung kepada orang yang zalim, jangan bersandar kepada orang yang apapun profesinya, apakah dia tokoh kah, apakah dia pejabat kah, atau siapapun itu. Kalau dia mengajak kepada keburukan, walaupun bentuknya seolah-olah baik, jangan dijadikan sahabat. Itu akan menjahanamkan kita, itu akan menjerumuskan kita. Banyak anak-anak muda kita yang berkawan dengan orang, pertama-tama kita diberi duit, diberi kemegahan, diberi kesenangan, tetapi selepas itu disuruhlah jadi
pengedar narkoba dan segala macam. Nah, orang-orang yang macam ini tak patut dijadikan sahabat. Dijauhi saja. Kalau perlu hanya perkenalan biasa sajalah, tak usah dijadi dekat-dekat betul dijadikan sahabat. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain kepada kita. Nah, ketika bertemu dengan kita, dia bercakap, asyik bercakap keburukan orang, si A lah yang buruk, si A lah yang tak elok. Nah, perlu kawan-kawan ingat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain kepada kita, maka dia juga akan membicarakan keburukan kita kepada orang lain. Nah, karena itu orang macam ini, ketika dia mencakapkan banyak keburukan aib orang kepada kita, jangan dilayani. Jangan dilayani, menghindarkanlah diri kita daripada dia. Carilah cakap-cakap lain, jangan dilayani dia bercakap macam itu. Karena orang macam ini tak patut dijadikan sahabat. Kemudian yang kelima, ini paling bahaya. Orang yang berteman dengan kita itu menggunakan azas manfaat. Kalau ada keuntungan bagi dia kita, maka kita pun diajaklah berteman. Kalau misalnya ada satu projek yang dia ingin kerjakan, kita dibutuhkan di situ, ada buah pikiran kita di situ, atau ada tenaga kita di situ dapat dimanfaatkan dia, atau mungkin ada harta benda kita yang dapat dimanfaatkan dia, diajaklah kita berkawan. Dia manfaatkanlah kita habis-habisan, tetapi dah lepas sesak dia, kita pun ditinggalkan, tak ingat lagi dengan kita. Kita menelpon pun susah, berkirim WA 1 minggu, 2 minggu tak dijawab-jawab. Ketika berjumpa dengan kita tanya, macam-macam lah alasan dia. Jadi dia hanya memanfaatkan kita saja. Hanya memanfaatkan kita saja selagi ada kepentingan dia. Begitu kepentingan dia telah selesai, dia tidak akan lagi mau berteman dengan kita, tak dekat-dekat dengan kita. Tetapi begitu datang sesaknya lagi, begitu datang susahnya lagi, begitu datang pentingnya lagi, dia pun menelpon kita lah. Sampai 5 kali, 6, 7 kali, kalau perlu berpuluh-puluh kali menelpon kita. Berkirim WA macam orang makan obat 3 kali sehari. Nah, ini orang macam ni tak patut dijadikan sahabat. Pepatah Melayu mengatakan ada jenis orang itu kalau tertangguk di ikan sama-sama ketawa, tetapi tertangguk di ular, berkecailah sendiri-sendiri, lepaskanlah badan sendiri-sendiri. Nah, orang yang macam ini tak patut dijadikan sahabat. Kita ulangi lagi, orang-orang yang patut dihindari untuk jadikan sahabat ada 5 jenis. Yang pertama, orang yang suka makan teman. Yang kedua, orang yang tidak bisa memegang janjinya. Yang ketiga, orang yang mengajak pada keburukan. Yang keempat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain kepada kita. Yang kelima, berteman hanya menggunakan azas manfaat saja. Nah, orang-orang macam ini jangan terlalu dekat-dekat sangat. Cukup dijadikan teman biasa saja. Cukup silaturahim biasa saja. Jangan buka-buka rahasia dengan dia. Dia akan sebarkan pula kepada orang lain. Nah, para sahabat semuanya, itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kemukakan lagi macam-macam petuah-petuah Melayu untuk mengingatkan kita bersama. Terakhir, saya minta tolong kepada para sahabat, tolonglah untuk membangun channel ini, tolonglah dikasih sedekah, like dan subscribe-nya. Kalau ini merasa ada manfaat, tolonglah di-share, disebarluaskan kepada kaum kerabat yang lain. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu, mohon maaf. Salam Pak Ngah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.